Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi yang berkaitan dengan teks anekdot. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai materi laporan hasil observasi dan juga materi teks eksposisi. Kali ini kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu mengenai materi teks anekdot. Untuk itu, mari kalian simak materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dalam pembelajaran tentang teks anekdot kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik secara lisan atau tulis. Indikator pada pembelajaran di pertemuan ini yaitu mendata pokok-pokok anekdot. Dan yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami makna tersirat dalam anekdot. Dan yang kedua, peserta didik memahami penyebab kelucuan teks anekdot. Anak-anak, coba perhatikan contoh dari teks anekdot dalam gambar berikut ini. Di sini ada contoh stand up komedi dan juga ada kartun yang menceritakan lelucon dan juga ada poster yang menggambarkan seseorang tokoh tertentu. Nah, pada gambar tersebut merupakan salah satu contoh dalam jenis teks anekdot yang nanti bisa kalian temukan baik itu dalam buku bacaan atau dalam media-media sosial tertentu. Yang menjadi pertanyaan, apa itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Nah, hal yang diperhatikan dalam kita membuat teks anekdot yaitu pertama harus menggunakan kesopanan, yang kedua santun dalam berbahasa, dan yang ketiga melakukan sindiran halus kepada tokoh atau seseorang yang dituju. Dan yang keempat, di sini tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian, apa sih perbedaan antara anekdot dengan humor atau cerita lucu? Kalau anekdot itu isinya berupa sindiran, tetapi sindirannya dibarengi dengan humor. Tapi kalau humor itu atau cerita lucu hanya memberikan kegembiraan atau lelucon. Jadi anekdot itu sangat bermanfaat untuk semua kalangan, yang siapa saja ingin menyindir seseorang atau menyindir orang yang lebih tinggi jabatannya dengan memakai bahasa yang halus. Si pembuat teks anekdot harus memperhatikan kesopanan, kemudian kesantunan, yang harus menggunakan bahasa dengan halus, serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi ketika kalian ingin menyindir orang lain, misalnya kalian tidak tahu atau kalian merasa orang itu salah, kalian bisa menuangkannya dalam sebuah teks anekdot. Jadi orang yang kita kritik tidak akan marah atau tidak akan berkecil hati. Hal ini dapat kita garis bawahi bahwa teks anekdot adalah sebuah teks sindiran, tujuannya itu menyindir, tetapi dilengkapi dengan humor. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama yaitu bahwa sifat teks anekdot yaitu mempunyai sifat humor dan lucu. Kemudian bersifat menggelitik atau menghibur. Yang ketiga, teks anekdot berisi kritikan. Yang keempat, anekdot berisi orang-orang penting. Jadi biasanya dalam teks anekdot ini berisi
sebuah kritik yang mengacu kepada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kita, atau orang-orang yang terkenal. Kemudian, anekdot ceritanya berupa fiktif atau sebagai cerita rekaan. Nah, yang terakhir bahwasanya dalam teks anekdot, hewan dan manusia saling berhubungan. Hal ini ada pada contoh, kalian bisa lihat di buku teks kalian, ada cerita antara si keledai dan manusia. Nah, itu mempunyai maksud sebuah sindiran tertentu, bahwa jika orang yang membaca hanya membolak-balikan buku saja, itu sama saja dengan seekor keledai. Dia tidak paham isinya karena dia hanya membolak-balikan. Nah, hal ini kaitannya antara hewan dan manusia biasanya jadi sebuah tokoh dalam sebuah teks anekdot. Perbedaan anekdot dan humor yang pertama yaitu akan makna yang disampaikan merupakan makna yang tersirat, bukan makna yang sesungguhnya. Sedangkan dalam humor, makna yang disampaikan merupakan makna yang sebenarnya ada. Sedangkan perbedaan yang kedua, dalam anekdot itu mengandung sebuah sindiran terhadap orang atau kelompok. Sedangkan dalam humor itu hanya merupakan suatu hiburan semata. Nah, perbedaan yang ketiga di sini adalah topik yang dibahas pada anekdot yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan khalayak ramai atau masyarakat. Sedangkan pada humor, topik yang dibahas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau di sini bersifat umum. Nah, dari perbedaan antara anekdot dan humor ini, keduanya juga mempunyai persamaan. Nah, di sini ada persamaan dari humor dan anekdot. Yang pertama, sama-sama mengandung unsur humor atau kelucuan, baik itu anekdot ataupun teks humor. Yang kedua yaitu sama-sama berupa cerita rekaan atau cerita hayalan. Dan yang ketiga, walaupun kisah anekdot diambil dari kehidupan nyata, tetapi sama-sama cerita rekaan. Cerita dalam anekdot disajikan dalam berbagai cara, misalnya mengganti nama tokoh, tempat, maupun waktu. Berikut contoh dari sebuah teks anekdot bisa kalian baca. Contoh teks anekdot tersebut bisa kita ambil kesimpulan yaitu sang dosen di sini sebagai subjek dari sebuah anekdot tersebut yang dalam memberikan materinya dia tidak mau berdiri. Nah, di sini kutipannya sebagai dosen ekonomi pembangunan, kenapa dirinya sendiri tidak mau bangun dari duduknya? Nah, kedua masalah tersebut dianggap lucu karena sang dosen juga merupakan seorang pejabat yang tentunya takut posisi jabatannya akan diambil orang lain bila dia bangun. Nah, dari contoh teks anekdot tersebut, unsur humornya adalah bagaimana seseorang yang khawatir kedudukan atau jabatannya diambil orang hingga tidak mau beranjak berdiri dari tempat duduknya. Hal ini dijadikan sebagai kutipan lelucon dalam teks anekdot tersebut. Demikianlah untuk penyampaian materi dalam pertemuan kali ini. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui grup WhatsApp. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.